Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang peluang gabungan diskrit dan kontinu, peluang marginal diskrit dan kontinu, dan peluang bersyarat diskrit dan kontinu. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azena Fitri Banwati dan rekan saya Nurul Fatimah. Nama saya Nur Sifa Fauzia. Selanjutnya kita akan ke materi peluang gabungan. Dalam peubah acak diskrit, perhitungan peluang dari peubah acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu memerlukan sebuah fungsi yang dinamakan sebuah fungsi peluang gabungan. Selanjutnya adalah definisi dari fungsi peluang gabungan, yaitu definisi 5.3. Apabila X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan Px, Y sama dengan peluang X sama dengan X dan peluang Y sama dengan Y untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah hasil dari peluang X dan Y dinamakan fungsi peluang gabungan. Adapun dalil dari fungsi peluang gabungan ini adalah dalil 5.1, yaitu tentang sifat-sifat dari fungsi peluang gabungan. Yang pertama, Px, Y lebih dari sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asalnya. 2. Apabila peluang X mempunyai nilai-nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xm dan peluang Y mempunyai nilai-nilai Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn. Maka peluang peristiwa X sama dengan Xj dan peluang Y sama dengan Yk terjadi dinotasikan dengan peluang X sama dengan Xj dan peluang Y sama dengan Yk sama dengan P, Xj, Yk. Selanjutnya, ini adalah perhitungan dari dua peubah acak X dan Y, yaitu rumus dari peluang diskrit. Dengan rumus seperti ini, peluang X, Y, elemen dari A sama dengan sigma X dikali sigma Y Px, Y, di mana A adalah himpunan bagian dari daerah asal X dan Y. Ini adalah contoh soal dari fungsi peluang gabungan diskrit. Yang pertama, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan C dikali X ditambah 2Y, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. A. Tentukanlah nilai konstanta C. B. Hitunglah nilai peluang X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Dan C. Hitunglah peluang X lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 2. Untuk penyelesaian soal yang A, itu kita lihat dari sifat-sifat fungsi peluang gabungan, yaitu sifat kedua, dengan menggunakan rumus sigma. Maka sigma X sama dengan 0 sampai 3 kali sigma Y sama dengan 0 sampai 3, Px, Y sama dengan 1. Kemudian kita masukkan P 0,0. Ini dari karena batasnya itu dari 0, X-nya itu 0, dan Y-nya itu dari 0 sampai 3, maka kita masukkan 0,0. Ditambah P 0,1 ditambah P 0,2 sampai P 3,3 sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke soal yang tadi, yaitu bentuknya Px, Y itu sama dengan C dikali X ditambah 2Y. Maka kita
hitung, kita masukkan nilai X-nya itu 0, kemudian Y-nya itu adalah 0, jadi didapat hasilnya 0 ditambah 2C ditambah 4C tambah 6C sampai dengan hasil dari P3,3 yaitu 72C sama dengan 1, maka didapat hasil C sama dengan 1/72. Untuk perhitungan yang B, untuk soalnya yang ditanyakan itu P peluang X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Karena tadi yang sudah diketahui bentuknya itu jadi C dikali X plus 2Y, maka kita substitusi saja. Nilai C karena tadi sudah dicari dan sudah ditemukan, kita langsung substitusi. C-nya itu adalah 1/72 dikali X-nya itu 2 ditambah Y-nya itu 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 1/72 dikali 4 sama dengan 4/72. Jika kita sederhanakan menjadi 1/18. Untuk soal yang C, soalnya itu P peluang X sama peluang X lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 2. Sama dengan kita masukkan lagi yang ada di soal itu C dikali X tambah 2Y. Kita substitusi jadi 1/72 dikali X ditambah 2Y sama dengan 1/72 dikali, sama seperti yang di nomor A, jadi kita masukkan nilai P-nya yang X, Y, jadi 1,0 dikali P 1,1 sampai dengan P 3,2 sama dengan 1/72 dikali nilai dari P 1,0 itu adalah 1 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 6 seterusnya sampai hasil dari P 3,2 yaitu 7 dan didapatkan hasilnya yaitu 36/72 dan jika kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya ada fungsi densitas gabungan atau biasa kita sebut fungsi kontinu. Ini terdapat definisi 5.5 tentang fungsi densitas gabungan, yaitu sebuah fungsi yang melibatkan dua perubahan acak X dan Y dengan masing-masing nilainya dinyatakan dalam bidang XY disebut fungsi densitas gabungan. Jika dan hanya jika peluang X, Y elemen dari A sama dengan integral A diintegralkan kembali fx, y dx dy, di mana A terletak dalam bidang xy. Dalil 5.2 berisi tentang sifat-sifat fungsi densitas gabungan, di mana fungsi densitas gabungan jika dan hanya jika nilai-nilainya yaitu fx, y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fx, y lebih besar sama dengan 0 untuk nilai x lebih dari negatif tak hingga dan y kurang dari tak hingga. Dan yang kedua, integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga diintegralkan kembali dari negatif tak hingga sampai tak hingga fx, y dx dy sama dengan 1. Selanjutnya ini adalah contoh soal dari fungsi densitas gabungan. Misalkan fungsi densitas gabungan dari x dan y berbentuk fx, y sama dengan c kali xy, di mana x di antara 0 sampai 3 dan y di antara 1 sampai 4. Dan fungsi x, y sama dengan 0 di mana x, y lainnya. A tentukanlah nilai konstanta C.
Dan B, hitung peluang X, Y elemen A dengan A adalah daerah X, Y, di mana X dari 0 sampai 2 dan Y 2 sampai 3. Untuk penyelesaian soal yang A, berdasarkan dari sifat kedua dari fungsi densitas gabungan, maka integral dari min hingga sampai hingga diintegralkan kembali dari min hingga sampai hingga fx, y, dx, dy sama dengan 1. Sama dengan integral min hingga sampai 1 diintegralkan kembali dari min hingga sampai 0 fx, y, dx, dy ditambah integral 1 sampai 4 diintegralkan kembali dari 0 sampai 3. Ini karena batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 4, dan untuk y-nya batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Terbalik, maksudnya x itu batas bawahnya 0 sampai 3 dan y batas bawahnya 1 sampai 4. Ditambah integral 4 sampai hingga diintegralkan kembali dari 3 hingga hingga fx, y, dx, dy sama dengan 1. Hasilnya adalah 0 ditambah c dikali integral 1 sampai 4 setengah x kuadrat y, ini dari integral cxy dikali dx, dy. Batas bawahnya x sama dengan 0 dan batas atasnya 3, dy ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian kita integralkan lagi nilai yang setengah x kuadrat y, jadi 9c per 2 dikali integral 1 sampai 4. Ini maksudnya disubstitusi dulu nilainya, baru nanti diintegralkan lagi. Sama dengan 1. Maka 9c per 4 dikali y kuadrat dengan batas bawah 1, y sama dengan 1 dan batas atasnya 4 sama dengan 1, maka didapat hasil 135 per 4 kali c sama dengan 1. Dan hasilnya adalah c sama dengan 4 per 135. Nah, untuk selanjutnya yang B ini kan peluang x, y elemen dari A sama dengan peluang nilai x di mana nilai x dari 0 sampai 2 dan y 2 sampai 3. Maka kita pakai rumus integral 0 sampai 2 diintegralkan kembali 2 sampai 3. 4xy per 135 dy dx sama dengan 4 per 135 dikali integral 0 sampai 2 setengah kali x y kuadrat, batas bawahnya y sama dengan 2 dan batas atasnya 3 dx. Kemudian didapat hasilnya 2 per 27 dikali integral 0 sampai 2 x dx. Maka sama dengan 1 per 27 dikali x kuadrat, batas bawahnya x sama dengan 0, batas atasnya 2. Jadi hasilnya adalah 4 per 27. Selanjutnya yaitu peluang marginal. Apabila x dan y adalah dua perubahan diskrit dan pxy adalah nilai dari distribusi gabungan di xy, maka fungsi dirumuskan dengan P1, yaitu di mana x sama dengan sigma y, P di mana P sama dengan x, y. Untuk setiap x dalam daerah hasil x disebut fungsi distribusi marginal dari x. Fungsi yang dirumuskan dengan P2y sama dengan sigma x, P xy.
Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y disebut fungsi distribusi marginal dari Y. Karena P1X, P1X dan P2Y masing-masing merupakan fungsi peluang, maka untuk yang pertama yaitu sigma X P1X sama dengan 1, yang kedua yaitu sigma Y P2Y sama dengan 1. Fungsi densitas marginal. Jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu dan fxy adalah nilai fungsi densitas gabungan di mana X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan Gx sama dengan integral tahingga sampai integral min tahingga sampai tahingga fxy dy untuk negatif tahingga kurang dari X kurang dari tahingga. Dinamakan fungsi densitas marginal dari X. Adapun fungsi yang dirumuskan dengan Hy sama dengan integral min tahingga sampai tahingga fxy dy untuk negatif tahingga kurang dari Y kurang dari tahingga. Karena Gx dan Hy masing-masing merupakan fungsi densitas, maka yang pertama yaitu integral min tahingga sampai tahingga Gx dx sama dengan 1. Yang kedua yaitu integral min tahingga sampai tahingga Hy dy sama dengan 1. Contoh soal yang pertama yaitu misalkan fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Pxy sama dengan 1/21 dikali X plus Y, di mana X sama dengan 1, 2, 3 dan Y sama dengan 1,2. Yang pertama yaitu tentukan fungsi peluang marginal dari X, dan yang kedua yaitu tentukan fungsi peluang marginal dari Y. Fungsi peluang marginal dari X adalah P1X sama dengan sigma Y Pxy, P1X sama dengan sigma Y sama dengan 1 dengan batas 2. 1/21 X plus Y P1X sama dengan 1/21 dikali X plus 1 ditambah X plus 2. X plus 1/21 ditambah X plus 2/21. 2X plus 3/21. P1X sama dengan 1/21 dikali 2X plus 3. Maka P1X sama dengan 1/21 2 dikali 2X plus 3, di mana X sama dengan 1,2,3. Penyelesaian. Fungsi peluang marginal dari Y adalah P2Y sama dengan sigma X Pxy. P2Y sama dengan sigma X sama dengan 1 dengan batas 3. 1/21 dikali X plus Y. P2Y sama dengan 1/21 dikali 1 plus Y ditambah 2 plus 2Y ditambah 3 plus Y. P2Y sama dengan 1/21 dikali 6 ditambah 3Y. P2Y sama dengan disederhanakan yang 1/21-nya yaitu menjadi 1/7 dikali 2 plus Y. Maka P2Y sama dengan 1/7 dikali 2 plus Y, di mana Y yaitu 1,2. Contoh soal yaitu tentukan fungsi densitas marginal dari X dan Y masing-masing. Yang pertama yaitu fungsi densitas marginal dari X adalah Gx sama dengan integral negatif tahingga sampai tahingga fxy dy sama dengan integral 0 sama integral 0 sampai 1 fxy dy. Integral 0 hingga 1 4x y dy sama dengan 4x 1/2 y kuadrat dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0, 2x y kuadrat dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0, 2x 1 kuadrat kita substitusikan batas-batasnya dikurang 2x 0 kuadrat sama dengan 2x min 0. Yang kedua yaitu fungsi densitas marginal dari Y adalah Hy sama dengan integral negatif tahingga sampai tahingga fxy d. Integral 0 hingga 1 fxy dy. Integral 0 hingga 1 4xy dy. 4/2 x kuadrat y
dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. 2x kuadrat Y dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. 2Y kita substitusikan batas-batasnya. 2Y dikali 1 kuadrat kurang 2Y dikali 0 kuadrat sama dengan 2Y min 0. Selanjutnya, distribusi bersyarat. Dalam teori peluang, kita sudah menjelaskan dua buah peristiwa yang bersyarat. Jika A dan B adalah dua buah peristiwa, maka peluang terjadinya peristiwa bisa dirumuskan dengan P B bersyarat A sama dengan P A irisan B per PA, di mana PA lebih besar dari 0. Jika A adalah peristiwa peluang X sama dengan X dan B adalah peristiwa peluang Y sama dengan Y, maka P peluang Y sama dengan Y bersyarat peluang X sama dengan X sama dengan P peluang X sama dengan X irisan peluang Y sama dengan Y per P peluang X sama dengan X sama dengan P peluang X sama dengan X, koma peluang Y sama dengan Y per P peluang X sama dengan X, maka PY bersyarat X sama dengan PX, Y per P1X, di mana P1X lebih besar dari 0. Definisi 5.8. Fungsi peluang bersyarat jika Px, Y adalah fungsi peluang gabungan dari dua peubah acak diskrit peluang X dan Y, peluang Y di X, Y dan P2Y adalah nilai fungsi peluang marginal dari peluang Y di Y, maka fungsi yang dinyatakan dengan P X bersyarat Y sama dengan P X, Y per P2Y, di mana P2Y lebih besar dari 0. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang bersyarat dari peluang X diberikan peluang Y sama dengan Y. Jika P2X adalah nilai fungsi peluang marginal dari peluang X di X, maka fungsi yang dirumuskan dengan PY bersyarat X sama dengan Px, Y per P1X, di mana P1X lebih besar 0. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang bersyarat dari peluang Y diberikan peluang X sama dengan X, karena Px bersyarat Y dan Py bersyarat X masing-masing merupakan fungsi peluang, maka kedua fungsi peluang itu harus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika Px bersyarat Y
lebih besar sama dengan 0 jika sigma x Px bersyarat Y sama dengan 1. Jika P Y bersyarat X lebih besar dari sama dengan 0, maka sigma Y P Y bersyarat X sama dengan 1. Definisi 5.9 fungsi densitas bersyarat. Jika f(x, y) adalah nilai fungsi densitas gabungan dari dua pengubah acak kontinu x dan y di x, y dan f2y adalah nilai fungsi densitas marginal dari peluang y di y, maka fungsi yang dirumuskan dengan gx bersyarat y sama dengan f(x, y) per f2x, di mana f2y lebih besar dari 0. Untuk setiap x dalam daerah hasil x dinamakan fungsi densitas bersyarat dari peluang x diberikan peluang y sama dengan y. Jika f1x adalah nilai fungsi peluang marginal dari peluang x di x, maka fungsi yang dirumuskan dengan h y bersyarat x sama dengan f(x, y) per f1x, di mana f1y lebih besar dari 0. Untuk setiap y dalam daerah hasil peluang y dinamakan fungsi densitas bersyarat dari peluang y diberikan peluang x sama dengan x. Karena gx bersyarat y dan hy bersyarat x masing-masing merupakan fungsi densitas, maka kedua fungsi densitas harus memenuhi sifat sebagai berikut. Jika gx bersyarat y lebih besar dari sama dengan 0, maka integral min tata hingga sampai tata hingga gx bersyarat y dx sama dengan 1 jika h y bersyarat x lebih besar dari sama dengan 0, maka integral min tata hingga sampai tata hingga h y bersyarat x dy sama dengan 1. Contoh soalnya, misalkan bahwa peluang x bagian dari pelari dan peluang y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dapat dinyatakan sebagai fungsi padat gabungan. Fx, y sama dengan fxy, x lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1, dan y lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan x. Maka 0, x, y yang lainnya. Hitunglah f,
Y bersyarat X, dan peluang bahwa kurang dari 1/8 pelari wanita yang menyelesaikan suatu maraton bila diketahui tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maratonnya. Penyelesaiannya adalah maka diketahui Y lebih kecil dari 1/8, ada syaratnya X sama dengan setengah. Yang ditanya yaitu adalah F Y bersyarat X sama dengan Fx, Y per Gx. Yaitu kita mencari dulu nilai si Gx-nya, yaitu dengan rumus Gx sama dengan integral 0 sampai X Fx, Y dy, maka dimasukkan dari nilai X, Y-nya adalah 8xy, maka Gx sama dengan integral 0 sampai X 8xy dy, maka 8xy kuadrat per 2, batas atas X, batas bawahnya 0, lalu didapat 8x pangkat 3 per 2. Maka hasil dari Gx-nya adalah 4x pangkat 3. Lalu kita mencari nilai Fy bersyarat X, yaitu 8xy per 4x pangkat 3, maka hasilnya adalah dari Fy bersyarat X-nya 2y per x pangkat 2. Maka nilai P Y kurang dari 1/8 bersyarat X sama dengan setengah adalah integral dari 0 sampai 1/8 2y per 1/4 dy sama dengan integral 0 sampai 1/8 8y dy, maka hasilnya 4y kuadrat batas 1/8 atas, batas bawahnya 0, maka dimasukkan ke nilai y kuadratnya, yaitu 4 dikali 1/64. Maka hasil dari P Y lebih kecil 1/8 bersyarat X sama dengan setengah, yaitu hasilnya adalah 1/16. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.